Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18 yang tertulis demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema renungan kita yaitu saling mengingatkan. Dalam kehidupan berjemaat, saling mengingatkan adalah kegiatan menyampaikan nasihat, kebaikan secara lisan kepada sesama untuk menaati kebenaran dan menjauhi kejahatan. Dapat dikatakan bahwa memberi nasihat merupakan bentuk peduli dan perhatian kepada sesama sebagai saudara seiman. Dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus memberikan pesan berupa nasihat-nasihat melalui tulisannya yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika agar tetap berdiri teguh dan tidak goyah serta dapat memelihara iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia mengucap syukur kepada Allah ketika mendengar kabar tentang pertumbuhan iman jemaat yang ada di Tesalonika. Oleh sebab itulah ia terus menunjukkan perhatian lewat nasihatnya agar jemaat di Tesalonika tetap berjaga-jaga dengan mengatakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Dan ia juga mengingatkan jemaat tentang bagaimana hidup sebagai anak terang dan menghindari kegelapan dengan tidak hidup dalam dosa. Melalui pengajaran yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, ia juga memberikan nasihat kepada kita agar dalam kehidupan berjemaat kita mau saling mengingatkan sesama dengan tujuan agar iman kita tetap terpelihara. Ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan agar kita dapat saling mengingatkan dalam kehidupan berjemaat. Pertama, mengingatkan untuk hidup bersukacita senantiasa. Ayat 16. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, kalimat bersukacitalah senantiasa merupakan suatu dorongan positif terhadap orang percaya. Dan ini harus dimengerti sebagai sukacita rohani. Di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk tetap bersukacita meskipun mereka harus mengalami penderitaan karena penganiayaan. Hal ini mengingatkan juga kepada kita sebagai orang percaya bahwa tantangan menjadi pengikut Kristus memang sungguh nyata dan benar-benar mereka alami. Maka dari itu Rasul Paulus ingin jemaat memperkokoh komunitas mereka dengan menghormati pemimpin, hidup damai dan saling membangun. Meskipun bersukacita sangat sulit diterapkan oleh orang-orang yang mengalami penderitaan. Karena itulah Rasul Paulus mengingatkan bersukacita yang sebenarnya ada di dalam Tuhan. Maka orang percaya dapat bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan sukacita orang percaya akan menjadi penuh. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. 2. Mengingatkan untuk tetap berdoa. Ayat 17. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, kata tetap berdoa artinya terus menerus tanpa berhenti. Di sini Rasul Paulus menasihatkan jemaat Tesalonika untuk terus berdoa tanpa henti apapun situasi dan kondisi yang dialami. Artinya jemaat diajarkan untuk selalu melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Bahkan dalam keadaan terdesak sekalipun tetaplah berdoa. Kehidupan yang berdoa tidak hanya ditujukan kepada jemaat Tesalonika, akan tetapi ditujukan juga kepada kita sebagai orang percaya. Mengapa kita perlu berdoa? Karena berdoa merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Melalui doa kita dapat berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa setiap saat tanpa batasan waktu. Roma 8 ayat 26 menyatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 3. Mengingatkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ayat 18. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah sikap yang sangat baik, apalagi saat kita dapat mengucap syukur dalam segala hal.
Arti mengucap syukur adalah berterima kasih tentang kebaikan Allah di dalam hidup kita. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena ucapan syukur adalah kehendak Allah. Allah menghendaki selalu ada ucapan syukur keluar dari hati kita. Mengucap syukur yang bagaimana? Yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Artinya dalam keadaan situasi dan dalam keadaan segala kondisi. Dalam hal ini, ucapan syukur harus keluar dari hati kita baik waktu senang maupun waktu susah. Ucapan syukur bisa keluar secara alami saat kita senang dan menikmati berkat, tapi sulit terjadi saat kita hidup dalam berbagai pencobaan. Maka dari itulah firman Tuhan mengingatkan supaya kita tetap bersyukur saat kita tidak bisa bersyukur, yaitu waktu mengalami persoalan atau kesulitan. Dalam hidup ini ada banyak hal yang dapat kita syukuri. Oleh sebab itu firman Tuhan meminta kita untuk bersyukur dalam segala hal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya dalam kehidupan berjemaat di gereja tempat kita bertumbuh secara rohani, mari kita saling mengingatkan untuk terus membangun iman kita kepada Tuhan, yaitu dengan memiliki gaya hidup yang bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab semua itu merupakan kehendak Allah untuk dapat kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.